Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Hamimah di Yelten Jurnal Public Speaking pertemuan ke-10. Kemarin kan kita diminta untuk buat cerpen dan juga jawab soal, dan itu tuh ternyata disuruh maju dan kita main games. Untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaannya itu bakal dikasih reward dengan bisa langsung duduk, dan untuk teman-teman yang belum bisa jawab pertanyaan yang dikasih padi itu tuh harus nyanyi di depan kelas atau ngaji di depan kelas. Terus kayak bikin deg-degan setiap ketemu Pak Adi, karena selalu aja ada gebrakannya untuk buat kita deg-degan. Mantap Pak Adi. Nah, terus di Learning Journal kali ini aku mau praktekin ceritanya aku mau review buku Atomic Habit untuk aku upload dan juga ikut lombanya. Semoga aku dapat minimal juara 1. Amin. Nah, oke, mulai review. Halo, aku Halimah di sini. Oke, mulai ya. Halo, aku Halimah di sini. Aku mau review buku Atomic Habit. Harusnya aku bawa Atomic Habit bukunya, tapi ternyata aku lupa buat bawa. Nah, Atomic Habit ini karya James Clear, di mana beliau itu dulunya itu pernah mengalami kecelakaan dan itu lumayan parah. Sampai akhirnya dia bisa ngerubah hidupnya, dia bisa bangkit dari keterpurukannya dengan kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Dari bukunya aja udah kelihatan, dari judulnya Atomic Habit, otomatis itu benar-benar dia bisa bangkit dari kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Banyak poin yang aku dapat dari buku Atomic Habit. Salah satunya adalah sebuah perubahan kecil jika dilakukan berulang dan konsisten akan memberikan dampak yang besar. Atau bisa diartikan 1% lebih baik setiap hari akan memberikan hasil hampir 37 kali lipat lebih baik setelah 1 tahun. Itu adalah analoginya. Dan kemudian di buku Atomic Habit ini ngasih solusi juga, gimana sih caranya untuk kita bisa mulai habit yang baru. Dan di sini ngasih solusinya itu ada 4. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Contohnya, atau salah satu caranya adalah dengan kita benar-benar nentuin spesifikasi waktu dan juga spesifikasi tempatnya. Contohnya, aku mau mulai habit baru untuk baca Quran setiap hari, dan aku di situ harus benar-benar nge-spesifikasiin, oke, aku harus baca Quran di jam 6 pagi, atau aku harus baca Quran setiap habis subuh, dan habis sholat subuh aku harus langsung baca Quran di kamar. Jadi benar-benar tempat dan waktunya itu udah dispesifikasiin untuk kegiatan baru kita, untuk habit baru kita. Itu salah step pertama untuk membangun habit yang baru. Step yang kedua adalah menjadikannya menarik. Salah satu cara untuk menjadikannya menarik adalah kita bergabung dengan komite atau dengan komunitas yang mereka itu orang-orang yang mengaji, orang-orang yang baca Quran. Jadinya habit kita itu di sana itu bukan habit yang aneh, tapi emang habit yang normal. Karena kita ya bergabung sama mereka baca Quran, kita sebagai orang baru yang baca Quran, kita nggak merasa habit kita aneh, tapi karena kita bergabung sama mereka ya jadinya itu habitnya itu normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Itu salah satu caranya itu bisa menerapkan sistem 2 menit. Jadi contohnya itu aku harus baca Quran di jam segini, di sini, kemudian gak apa-apa, gak usah banyak baca Qurannya, cukup 2 ayat aja, itu udah cukup kok Mim. Jadi benar-benar memulai habitnya itu dari yang paling mudah, benar-benar ke distraksinya itu untuk memulainya itu yang paling mudah. Jadinya itu kita nggak mikir baca Quran harus 1 juz. Kalau mikir 1 juznya itu pasti bakal berat banget dan malah nggak dikerjain. Jadi ya kita mulai pakai sistem 2 menit atau pakai aturan 2 menit. Yang keempat, bisa menjadikannya memuaskan. Cara menjadikannya memuaskan itu kita buat habit tracker. Jadi setelah kita menyelesaikan tugas yang baru, itu kita buat track di sana. Jadinya kita muncul kepuasan karena kita udah berhasil untuk ngerjain habit baru kita. Nah, selanjutnya di buku itu juga dijelasin kebiasaan itu akan melahirkan bunga majemuk negatif ataupun positif. Contoh dari kebiasaan yang melahirkan bunga majemuk positif adalah saat belajar satu gagasan tidak membuat kita jenius, tapi berkomitmen untuk belajar seumur hidup akan merubah hidup kita. Jadi
benar-benar dari step yang paling kecil, satu gagasan is okay, tapi yang tadi berulang dan juga konsisten, komitmen itu bakal mengubah hidup kita. Walaupun cuma satu hari satu gagasan, kembali lagi yang tadi 1% setiap hari, lebih baik setiap hari akan membuat kita hampir 37 kali lipat lebih baik setelah 1 tahun. Itu salah satu contoh dari bunga majemuk positif. Nah, yang kedua ada kebiasaan kita akan melahirkan bunga majemuk negatif. Contohnya itu, misal aku selalu mikir, aku lemah, aku nggak bisa, aku insecure, aku nggak bisa take video, aku nggak pedean, aku ngomongnya masih belibet, terus aja itu setiap hari itu bakal ngerubah hidup kita, bakal lebih buruk daripada hari ini. Di masa depan itu akan lebih buruk. Itu kita akan terbiasa untuk memandang diri kita sendiri itu diri yang rendah, dan akhirnya kalau kita memandang diri kita rendah, itu kita nggak bisa improve, kita nggak bisa fight, kita nggak bisa untuk cobain hal baru gitu sih. Itu dia review yang nanti bakal aku sampein di video selanjutnya. Habis ini aku mau cek video sama sepupu aku, dan ternyata waktu aku praktek masih agak belibet banget, tapi semoga nanti waktu take itu lancar sesuai dengan ekspektasi aku. Dan itu dia learning journal aku, dan makasih untuk platformnya, untuk kesempatannya, jadi aku bisa meraktekin di depan kamera. See you in next learning journal. Abis ini aku kayaknya harus belajar public speaking, materi-materinya, supaya nanti kalau ditanya aku nggak suruh nyanyi, karena aku nggak bisa nyanyi. Ya gitu deh. Thank you, dadah, see you next time.